Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Eka Pratiwi, mahasiswi dari program studi S1 Manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan topik akuntansi biaya, sisa bahan, produk rusak, dan pengerjaan kembali. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah dari akuntansi biaya dengan di bawah bimbingan yang terhormat Ibu Purwanti, SPDMM. Harapannya, semoga materi ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam memahami perlakuan akuntansi atas kondisi-kondisi yang sering muncul dalam proses produksi. Langsung saja lanjut ke materinya. Di sini ada pendahuluan. Dalam proses produksi, perusahaan seringkali menghadapi masalah berupa sisa bahan, produk rusak, dan produk yang memerlukan pengerjaan kembali. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap biaya produksi dan perlu dicatat dengan tepat dalam sistem akuntansi biaya. Selanjutnya ada definisi. Definisi singkat mengenai sisa bahan atau scrap yaitu material sisa dari proses produksi yang memiliki nilai jual meskipun relatif kecil. Yang kedua ada produk rusak atau spoiled goods, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan tidak dapat diperbaiki. Dan yang ketiga ada pengerjaan kembali atau rework, produk cacat yang dapat diperbaiki melalui proses tambahan. Selanjutnya, materi yang pertama itu ada akuntansi untuk sisa bahan atau scrap. Sisa bahan atau scrap merupakan material yang tersisa dari proses produksi dan tidak lagi dibutuhkan dalam proses selanjutnya. Bentuknya bisa berupa potongan serpihan kecil atau bahan yang tidak terpakai. Meskipun tidak digunakan lagi dalam proses produksi utama, sisa bahan ini tetap memiliki nilai jual, meskipun nilainya relatif kecil dibandingkan dengan bahan baku aslinya. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi untuk sisa bahan. Ada dua pendekatan utama dalam perlakuan akuntansi untuk sisa bahan, tergantung dari nilai ekonomis dan frekuensi terjadinya. Yang pertama ada pendekatan pendapatan lain-lain. Digunakan ketika nilai sisa bahan dianggap tidak signifikan secara material. Dalam pendekatan ini, hasil penjualan sisa bahan akan dicatat sebagai pendapatan di luar kegiatan utama perusahaan. Jurnal pencatatannya adalah mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun pendapatan dari penjualan sisa bahan. Yang kedua adalah pendekatan pengurangan biaya produksi yang digunakan apabila nilai sisa bahan dianggap cukup signifikan. Dalam kasus ini, hasil penjualan sisa bahan dianggap sebagai pengurang terhadap biaya produksi, khususnya bahan baku atau biaya overhead pabrik. Dengan demikian, jurnalnya akan mencatat debit pada akun kas atau piutang dan kredit pada akun biaya overhead atau biaya bahan baku. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus sederhana dari perusahaan murni karya yang menghasilkan sisa potongan kayu dari proses produksi furnitur. Sisa bahan ini dijual dengan harga senilai 1 juta rupiah. Perusahaan ini menggunakan pendekatan pendapatan lain-lain karena nilai scrap dianggap tidak signifikan. Yang pertama ada pencatatan sisa bahan atau scrap. Kas masuk ke dalam debit senilai 1 juta rupiah dan penjualan dari penjualan sisa bahan masuk ke dalam kredit senilai 1 juta rupiah. Dan jika nilainya dianggap signifikan, maka akan senilai 5 juta rupiah. Dan jurnalnya akan ada kas yang masuk ke debit senilai 5 juta rupiah, biaya overhead pabrik masuk ke dalam kredit senilai 5 juta rupiah. Kedua ada akuntansi untuk produk rusak atau spoiled goods. Produk rusak merupakan barang hasil produksi yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Barang ini bisa jadi tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya terlalu tinggi hingga tidak layak untuk dilakukan. Produk rusak ini bisa memiliki nilai sisa jika masih bisa dijual dalam bentuk tertentu atau bisa juga tidak memiliki nilai sama sekali. Produk rusak dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada produk rusak normal, kerusakan yang merupakan bagian dari proses produksi dan secara realistis tidak bisa dihindari. Contohnya seperti barang yang rusak karena kesalahan kecil yang wajar dalam proses mesin atau tenaga kerja. Biaya dari kerusakan ini akan dibebankan ke seluruh produksi melalui biaya overhead pabrik. Yang kedua ada produk rusak abnormal, yaitu kerusakan yang seharusnya bisa dicegah jika proses produksinya dilakukan dengan efisiensi yang baik. Misalnya, kerusakan akibat kelalaian operator atau kesalahan teknis yang tidak seharusnya terjadi.
Biaya dari produk rusak abnormal tidak dimasukkan ke biaya produksi, melainkan dicatat sebagai kerugian tersendiri dalam akun rugi pokok produk rusak. Selanjutnya di sini ada contoh kasusnya. Perusahaan Tekstil Jaya memproduksi 10.000 unit barang dan terdapat 200 unit kerusakan normal. Produk rusak ini masih memiliki nilai sisa sebesar 1 juta rupiah dan biaya kerusakan dengan total 9 juta rupiah. Maka total biaya atas produk rusak tersebut senilai 10 juta rupiah. Di sini ada penulisan jurnalnya. Persediaan produk rusak masuk ke dalam debit dengan senilai 1 juta rupiah. Overhead pabrik masuk ke dalam debit senilai 9 juta rupiah dan persediaan barang dalam proses masuk ke dalam kredit dengan sejumlah 10 juta rupiah. Dan saat produk rusak dijual, jurnalnya akan ada kas yang masuk ke debit 1 juta rupiah dan persediaan produk rusak senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada akuntansi untuk pengerjaan kembali atau rework. Pengerjaan kembali merupakan kondisi di mana produk hasil produksi awal tidak sesuai standar kualitas, namun masih memungkinkan untuk diperbaiki. Proses ini akan menimbulkan biaya tambahan, baik untuk bahan tambahan tenaga kerja maupun biaya overhead. Setelah diperbaiki, produk bisa dijual kembali seperti biasa atau sebagai produk kelas 2. Sini ada biaya pengerjaan kembali dibagi menjadi 2. Ada biaya pengerjaan kembali normal, biaya yang wajar dan tak terhindarkan sebagai bagian dari proses produksi rutin. Biaya ini dibebankan ke dalam biaya produksi melalui akun biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya pengerjaan kembali abnormal, yaitu biaya akibat kesalahan atau ketidakefisienan dalam proses produksi. Misalnya, karena kelalaian pekerja atau kesalahan teknis. Biaya seperti ini dicatat sebagai kerugian pada periode berjalan, bukan sebagai bagian dari biaya produksi. Selanjutnya ini ada contoh kasus sederhananya. Sebuah perusahaan bernama PT Elektronik Prima menemukan 50 unit produk rusak karena kelalaian operator dengan total biaya pengerjaan kembali senilai dengan 5 juta. Termasuk dari bahan senilai 1.500.000, upah 2 juta, dan BOP 1.500.000. Berikut ada contoh penulisan jurnalnya. Ada rugi pengerjaan kembali masuk ke dalam debit senilai 5 juta, persediaan bahan baku masuk ke dalam kredit senilai 1,5 juta, beban gaji dan upah masuk ke dalam kredit senilai 2 juta, biaya overhead pabrik masuk ke dalam kredit senilai 1,5 juta. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Akuntansi untuk sisa bahan produk rusak dan pengerjaan kembali memegang peran penting dalam mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Perlakuan akuntansi harus disesuaikan dengan sifat dan penyebab dari tiap kondisi. Sisa bahan dapat diakui sebagai pendapatan atau sebagai pengurang biaya, tergantung pada signifikasinya. Produk rusak harus diklasifikasikan sebagai normal atau abnormal untuk menentukan apakah biaya kerusakan masuk ke BOP atau diakui sebagai kerugian. Sementara itu, biaya pengerjaan kembali juga dianalisis untuk menentukan apakah merupakan bagian dari proses normal atau sebagai akibat kesalahan yang harus ditanggung sebagai kerugian. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Perwanti SPD MM yang terhormat atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.